106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good afternoon. Oh my god, this is me, Yusi, and you guys are all on Dialog Siang. This time during the next 2 hours, yeah, you guys in charge with us. So, I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energetic. Okay, final song ya dari Monya Smartizen. Here is. Nah, kalau misalkan membicarakan tentang final ya, aku tuh langsung terpikirnya tentang financial. Enggak ding, financial maksudnya berhubungan dengan financial nih ya, Smartizen semua ya. Jadi hari ini topik yang akan kita bicarakan di dalam dialog siang itu adalah mengenal lebih dalam prodi D3 Perbankan dan Keuangan Untirta. Wow, keren banget nih. Semua yang bermasalah dengan finansial, tidak bermasalah sih sebenarnya. Yang kepo kayak gitu kan, yang pengen masuk D3 Perbankan dan Keuangan Untirta, boleh banget langsung gabung ya sama Yusi di frekuensi 106 Dia Untirta atau di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Oke, Smartizen semua, untuk permasalahan perbankan dan keuangan ya, tentu aja ini masuknya ke FEB Untirta dong, ya nggak sih? Iya dong. Jadi FEB Untirta itu ya, Smartizen FYI, didirikan pada tahun 1989. Wah, udah tua nih ya si FEB. FEB juga berasal dari pengembangan dan kristalisasi, katanya dari Yayasan Pendidikan Tirtayasa atau Yapenta gitu. Dengan surat izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya nomor sekian dengan program studi manajemen dan akuntansi. Nah, pada tanggal 22 September 2008 ya, Smartizen ya, tentang penyelenggaraan program studi ilmu ekonomi pembangunan ini, saat ini FEB menawarkan berbagai program pendidikan, juga diplomanya nih ternyata ada, Smartizen. FEB menawarkan kayak program diploma dan juga magister ataupun sarjananya itu sendiri. Nah, untuk hari ini dialog siang tentu aja dong berkesempatan untuk berbincang manja langsung dengan salah satu kaprodi yang ada di FEB Untirta nih, Smartizen. Kepo nggak? Kepo banget nggak sih? Tapi sebelum itu Yusi mau kasih tahu dulu nih visi misi dari D3 Perbankan dan Keuangan itu. Visinya itu menjadikan program Diploma 3 Bidang Keuangan dan Perbankan yang terbaik secara nasional, dan mampu bersaing dengan diploma lainnya katanya di Indonesia. Apa itu? Oh iya, dalam menghasilkan tenaga ahli media profesional katanya Smartizen pada tahun 2025. Ini keren banget sih. Kayak sudah ada fokusnya, which means tahun 2025 itu sudah harus menghasilkan tenaga ahli media profesional itu sendiri. Misalnya pendidikan vokasi bidang keuangan dan perbankan ini yang berdaya saing berarti ya, Smartizen ya. Kayak gitu, Smartizen. Wow, keren banget nih. Kayaknya bidang vokasi ini terkhusus di bidang keuangan dan perbankan. Untuk itu daripada Yusi ngoceh sendiri ya kan, lebih baik ditemenin sama narasumber dong. Tapi sebelum itu masih ada lagi lagu-lagu yang mau lewat. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, tetap di sini temenin sama Yusi dan My Sadis ya kan, sahabat diskusi. Tapi setelah ini ada mantan aku mau lewat dulu, nggak apa-apa ya Smartizen. You enjoy this music, Charlie Puth, Attention. Oke, Smartizen, dari Agnes Mo feat French Montana ya, Diamonds yang menemani kita di pagi hari ini. Oh no, sorry, I mean siang ya, karena udah jam 10.36 ternyata, Smartizen. By the way, tadi kan Yusi sudah menjanjikan ke Smartizen semua ya, bahwasannya hari ini Yusi ditemenin sama Sadis, asik, atau sahabat diskusi nih. Beliau adalah seorang kaprodi perbankan dan keuangan di Untirta. Wah, siapakah nama beliau? Jadi namanya adalah Giri Ganika, SEMSC.
pendidikan S1 di Universitas Sangga Buana Bandung. Lalu melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Pengalaman kerjanya juga pernah menjadi Dinas KUKM Provinsi Jawa Barat. Waduh, keren banget. Terus juga menjadi dosen tetap FEB Untirta ya dari 2006 sampai sekarang. Lalu juga menjadi Direktur Unit Pengelola Terbitan Ilmiah FEB Untirta. Waduh, udah terbitan-terbitan gini relating to the article lah sih Smartisan. I don't know ya, nanti kita langsung tanyakan aja kali ke beliau ya. Terus juga menjadi Kaprodi Perbankan dan Keuangan D3 FEB Untirta. Wow, keren banget nih dilihat dari pengalaman kerjanya nih. Itu udah langsung buat isi ini aku sekarang lagi ngapain jika disandingkan dengan beliau. Kayak gitu ya Smartisan. Oke, kalau gitu biar bisa langsung chit-chat manja sama Pak Geri ini ya kan, kita bisa kali flip kameranya biar ketampanan Pak Geri ini terlihat. Aduh, yuk kita langsung sapa aja ke Pak Geri. Halo Bapak, selamat siang. Siang. Apa kabar Bapak? Baik, saya buka ini gua apa ya? Boleh sekali. Oke, thank you. Oke, by the way, Yusi manggilnya siapa nih Pak? Pak Geri, Pak Gani, Pak Ganika? Geri aja deh. Pak Geri aja. Atau oke. Pak GG? Memang panggilan kecil itu. Oh gitu, GG. Waduh, mantep banget. Bapak tahu nggak GG itu kayak bahasanya player Mobile Legend. Oh gitu ya. Artinya itu tidak terkalahkan gitu. Itu GG Pak. Boleh nggak Yusi manggil Pak GG? Boleh ya. Mengenang masa kecil ya Pak. Iya. Baik Pak GG, nah kan jadi lebih nyaman aja gitu kan ketika memanggil Pak GG. Begini Pak, tadi Yusi sudah berbicara dengan Smartisan di luar sana tentang hari ini kita bakal membahas mengenal lebih dalam nih Pak tentang D3 Perbankan dan Keuangan itu sendiri di Untirta. Kalau tadi Yusi in general udah jelasin what is actually perbankan dan FEB Untirta itu sendiri. Yusi mau nanya nih ke Bapak, tujuan dan sasaran sebenarnya si Prodi D3 Perbankan dan Keuangan ini itu apa sih Pak? Gitu. Thank you Mbak Isi. Oke. Gini, Smartisan semua, Untirta itu salah satu perguruan tinggi yang diamanatkan oleh negara untuk melaksanakan pendidikan secara formal. Selain S1, Untirta juga menyelenggarakan pendidikan Vokasinya. Nah, D3 ini kan vokasi. Kemudian Fakultas Ekonomi memiliki bidang keilmuan tidak hanya ekonominya saja, tentu ada di bidang bisnisnya. Dan kemudian membuka salah satu prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Artinya Untirta berharap masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya Banten memiliki kemampuan di bidang pengelolaan keuangan dan perbankan. Nah, kenapa D3? Karena di sini adalah vokasi, ya, karakteristik pendidikan adalah vokasi yang dituntut untuk memiliki lulusannya dituntut memiliki keahlian secara praktis di bidang keuangan dan perbankan. Jadi tujuan utama dari program vokasi D3 ini adalah mencetak lulusan yang memiliki keterampilan praktis di bidang keuangan dan perbankan. Atau istilah dalam aturannya itu teknis atau analis keuangan. Teknis atau analis keuangan di bidang keuangan dan perbankan. Oke. Gitu Mbak Yus, itu tujuannya. Itu tujuannya ya. Lalu sasarannya sendiri Pak untuk D3 Perbankan dan Keuangan ini apakah memang dikhususkan masyarakat Banten saja seperti itu? Oke. Secara umum ini kita membuka untuk semuanya masyarakat se-Indonesia. Bahkan kalau memang punya sanak saudara dari luar negeri silakan karena ini pendidikan terbuka. Gitu ya. Dan memang sejak dibuka tahun 2009 mahasiswanya beragam, ada yang dari Sumatera secara umum ya. Kemudian dari luar Banten juga banyak. Jadi memang dibuka secara umum. Untuk D3 Perbankan ini berarti sudah resmi dididikannya pada tahun 2009. Berjalan sudah hampir 10. Memang sudah 10 ya? Ya lebih 11 ya? Ya. Kalau meluluskan mungkin ini angkatan 9. Oh, ini angkatan 9. Mulai meluluskan itu tahun 2012 berarti ya. Oh,
Oh iya, betul Jadi betul betul. memang nanti sebentar lagi udah angkatan ke-10. Insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan, ya. Semoga dipermudah nih buat Smartizen semua di Prodi D3 Perbankan dan Keuangan ini. Baik Pak, mungkin itu the first talk dari kita, lebih ke tujuan dan sasarannya aja sih kayak gitu. Jadi Smartizen aku ulangi lagi ya. Bahwasannya tujuan dari diadakannya D3 Prodi D3 sampai kebalik nih Pak GG saya. Grogi banget. Oh my god. Prodi D3 Perbankan dan Keuangan ini ya untuk terkhusus masyarakat Banten memiliki keahlian secara praktisinya di bidang keuangan dan perbankan. Kayak gitu Smartizen. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu yang di luar sana, di luar Banten dan bahkan di internasional mungkin dari Malaysia gitu kan, bisa masuk ke prodi ini. Kayak gitu kan Smartizen. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat Pak. Kita puterin aja kali ya buat Smartizen di luar sana. You enjoy this music. Mantan aku mau ngomong nih, ngomong nyanyi Justin Bieber feat Cranium, sorry. Okay, Marshmallow, here we go Smartizen yang menemani kita di siang hari ini. Balik lagi dong tentunya sama Yusi dan Pak GG. Waduh, di dialog siang membahas tentang mengenal lebih dalam ya Smartizen tentang D3 Perbankan dan Keuangan di Untirta itu sendiri. Yuk kita flip lagi kameranya yuk biar kelihatan Pak GG-nya yuk. Nah, hello again Pak GG. Hello. Nah, dadah dulu Pak. Oke. Siapa tahu mahasiswa Bapak kan melihat, wah ada Pak GG gitu. Didadahin lagi loh. Gitu Smartizen. By the way tadi kita sudah membicarakan tentang tujuan dan target sasaran ya Pak ya di perbankan itu sendiri. Nah sekarang Yusi mau nanya nih, mungkin saja ada Smartizen di luar sana yang baru lulus. Ini kan sekarang sedang zaman-zamanan ya. Dan mereka bingung kayak, aduh aku mau lanjut kemana nih ya, tapi aku nggak tahu nih D3 Perbankan tuh seperti apa kayak gitu. Aku pengen dong denger penjelasan kurikulum yang digunakan di prodi D3 Perbankan dan Keuangan ini. Oke. Baik, Smartizen semua yang berencana untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Ini kan sekarang memang lagi menghadapi SBMPTN ya. Betul. Kalau April ya nanti. Iya. Nah, untuk SBMPTN ini nanti diikuti dengan penerimaan UMM, ujian masuk mandiri ya. Tuh, nah di D3 ini nanti bagi Smartizen yang mau melanjutkan dan tertarik masuk ke bidang perbankan dan keuangan, itu bisa daftar di UMM nanti setelah SBMPTN. Oh gitu. Ya. Berarti nggak bisa di SBM ya Pak? Untuk D3 belum. Ya. Belum. Tapi nanti insya Allah rencananya kita juga ada peningkatan program studi menjadi D4. Sekarang sedang proses, mungkin bisa dibicarakan nanti ke depannya. Oke. Berarti kalau misalkan D3 memang di seluruh universitas atau bagaimana? Karena saya pribadi agak bingung sih Pak. D3 tuh masuknya mandiri selalu seperti itu jalurnya? Ya, selama ini masih mandiri. Oh di seluruh univ seperti itu Pak? Ya itu. Jadi nanti kalau mau daftar langsung ke mandiri saja gitu. Oh gitu websitenya ya. Jadi langsung ke Untirta tanpa dari pemerintah misalkan. Kalau SBM kan dari itunya ya? Nah kayak SMPTN kan nasional ya. Nasional. Ini kita belum. Nanti gitu. Saya belum tahu nanti progresnya seperti apa, tapi ke depan mungkin kita akan ada perbaikan agar lebih mempermudah ya pendaftaran. Tapi sekali lagi tadi kalau kaitan dengan kurikulum totally ada 116 SKS yang harus ditempuh selama 6 semester. 116 SKS ya Pak? Jadi 6 semester itu berarti 3 tahun ya. Jadi setelah semester 6 atau pada saat semester 6 diharapkan lulus. Gitu. Jadi terdiri dari 46 mata kuliah termasuk magang industri dan TA atau tugas akhir. Jadi nanti syarat kelulusannya adalah TA ya. TA nanti itu syarat kelulusan. Tapi sekali lagi ini informasi juga buat teman-teman Smartizen semua yang ingin masuk ke diploma. Ke depan mungkin syarat kelulusannya bukan hanya TA, bukan hanya TA, maksudnya bisa digantikan. Bisa digantikan dengan misalnya memiliki prestasi nasional atau internasional. Ya, di bidang keuangan perbankan tentunya. Nanti bisa jadi syarat kelulusan dan ini sedang digodok juga di Senat. Jadi ada multi exit untuk lulus dengan banyak kemungkinan, apakah dengan TA
apakah dengan prestasi, apakah misalnya dengan karya ilmiah yang terpublikasi, yang selama ini memang belum diwajibkan untuk D3. Jadi ini sedang dibicarakan. Jadi untuk masuk daftar melalui UMM, Website. lulusnya nanti melalui TA atau jalur-jalur yang lain. Itu jadi lebih mudah untuk lulus. Oh, waduh enak banget Pak kalau dipermudah lulusnya nih, jujur aja ya sebagai mahasiswa. Berarti kalau misalkan D3 tuh TA tuh kayak skripsi gitu nggak sih Pak? Enggak. Oh, enggak. Jadi TA ini tugas akhir ya. Tugas akhir. Tugas akhir ini adalah syarat kelulusan yang selama ini masih menggunakan itu hanya berupa makalah hasil apa ya, semacam analisis konseptual atau mungkin laporan fenomena di lapangan yang dikaji berdasarkan keilmuan keuangan. Jadi bobotnya sebetulnya makalah ilmiah. Gitu. Kalau skripsi mungkin lebih ke penelitian, research ya. Jadi kalau anak D3 mungkin ya punya ide ingin nulis tentang apa, gitu, misalnya tentang e-money gitu ya, penggunaan atau transaction sekarang sedang booming. Iya, happening banget nih. Nulis tuh tentang itu, dikaji berdasarkan keilmuan, dipandu oleh pembimbing, itu sudah selesai sebagai TA. Tanpa harus analisis metodologi keilmu atau apa namanya tuh analisis yang terlalu rumit. Metodologi penelitian. Penelitiannya tidak begitu rumit lah. Kalau D3 kan tadi tujuan utamanya adalah praktisi. Jadi dia praktis gitu ya. Artinya dia mampu misalnya menyelesaikan pekerjaan analisis keuangan saja atau membuat laporan keuangan saja. Gitu ya. Jadi yang teknis spesifik gitu. Oke, lebih spesifiknya ya Pak ya. I see. That's it Smartizen. Kenapa hanya 6 semester dan mungkin karena 116 SKS itu sendiri ya Pak ya. Oke, begitu Smartizen. Jadi kalau misalkan kamu nanya-nanya D3 tuh sebenarnya kalau misalkan lulusnya kurang dari 3 tahun bisa nggak kayak gitu, gimana Pak? Bisa aja. Bisa aja ya. Jadi misalnya mata kuliah yang sudah ditempuh itu karena IPK-nya tinggi, dia bisa ngambil ke semester yang berikutnya. Jadi semester 5 bisa aja lulus. Oh gitu. Apalagi dengan prestasi, misalnya prestasinya diperoleh di semester 5 nih. Nanti ketika ada pengakuan, rekognisi terhadap prestasinya, tanpa TA bisa saya lulus. Wah, gitu. tiba-tiba lulus aja ya bulan depan. Waduh, enak bener. Semester 5 gitu ya. Waduh. Tapi kalau kurang dari semester 5 kayaknya sulit karena ya? Beban SKS-nya mau wajib harus 116 SKS. Oke. Itu dia Smartizen buat kamu yang nggak mau lama-lama kuliah, ingin langsung aja spesifik nih menjadi seorang teknisinya di bidang keuangan dan perbankan, bisa banget masuk D3 Perbankan dan Keuangan Untirta, ya nggak Pak? Oh iya dong. Iya dong, harus banget Smartizen. Oke, that's the second talk of me and Pak GG. Waduh, ini aku jadi pengen main game tuh mengingat nama Pak GG ini. Setelah ini masih ada lagi Juice WRLD dari yang berjudul sih ya, Lucid Dream. Ayo, siapa yang pernah Lucid Dream? Enjoy this music aja kali ya Smartizen. Nah, kalau misalkan D3 kan tadi Bapak bilangnya lebih ke praktikum ya Pak ya? Praktis ya. Praktis. Kemampuan praktisnya. Kalau gitu kompetensi maksud aku ya. Kompetensi dan lulusan seperti apa sih yang ada di D3 Perbankan dan Keuangan ini? Baik, Smartizen semua, perlu saya jelaskan dulu nih Mbak Yosi ya. Boleh banget. Ketika kita bicara pendidikan vokasi dengan non vokasional atau kita sebutnya sebagai program sarjana. Program sarjana. Kalau sarjana mungkin lebih akan berbicara konseptual, teoretikal. Kalau di kurikulum vokasi, sebisa mungkin majority-nya adalah mata kuliah praktikum. Jadi praktek. Makanya disebut kemampuan praktis. Nah, nanti setelah lulus harapannya mahasiswa bisa langsung bekerja tanpa mengikuti pelatihan lagi di perusahaan. Katakanlah di industri perbankan gitu ya. Iya. Di bank mana misalnya dia bisa langsung melakukan analisis kredit, misalnya. Bisa melakukan analisis risiko, membuat laporan keuangan dan seterusnya. Jadi itu perbedaan antara yang vokasi dan yang non vokasi. Jadi ketika masuk ke vokasi harapannya langsung bisa bekerja, beradaptasi langsung di lapangan gitu ya. Benar. Oke. Nah, oleh karena itu untuk bekerjanya
bisa di mana saja, di semua bidang keuangan, termasuk tadi perbankan, karena kita perbankan dan keuangan. Betul. Nah, apa aja selain keuangan? Bisa di pasar modal misalnya. Pasar modal ya. Pasar modal. Investasi-investasian. Manajemen portofolio gitu ya. Masya Allah. Liar saya Pak. Itu lagi booming loh ya. Iya Jadi, sih. sekarang tantangan kita memang ke sana gitu. Kemudian di bidang asuransi misalnya itu bidang keuangan juga. Kemudian pengelolaan dana pensiun dan seterusnya. Yang paling sederhana adalah mengelola dan keuangan rumah tangga misalnya. Waduh. Sih nanti harus belajar nih. Waduh, kayaknya saya harus masuk D3 ini kali ya, perbankan keuangan Untirta nih ya. Jadi family finance, jadi itu juga salah satu kemampuan yang memang harus yang diharapkan dimiliki oleh lulusan nanti. Jadi range-nya kalau dibilang scope dari lulusan untuk bekerja itu sangat luas sekali. Sangat luas. Apalagi sekarang sedang dibicarakan untuk peningkatan program dari D3 ke D4. Jadi kalau misalnya Smartisan semua yang mau masuk Untirta D3 keuangan perbankan tahun ini 2021 dan nanti ketika berjalan jadi mahasiswa selama 3 tahun ternyata ada peningkatan status jadi D4, lulusnya jadi malah sarjana terapan. Wow. Yaitu daftar D3 kalau disetujui oleh Kemendikbud untuk peningkatan lulusnya D4. Lulusnya D4. Enak bener ya. Mudah-mudahan. Jadi kita doain bersama-sama gitu. Jadi apa yang menjadi niatan Untirta saat ini itu bisa terrealisasi di tahun berikutnya di 2022 mudah-mudahan. Targetnya seperti itu. Amin amin. Semoga ya Pak agar lulusan-lulusan D3 perbankan dan keuangan yang masih struggle nih sama TA-nya mungkin. Iya. Itu ketika lulus tiba-tiba loh kok saya udah D4 gitu. Perasaan saya daftar D3. Bingung juga nanti orang lulus. Mudah-mudahan seperti itu ya. Iya amin. Kami doakan ya Smartisan semuanya di luar sana juga semoga D3 perbankan dan keuangan menjadi ya lebih baik lagi. Amin. Dan bisa meningkat lagi progresnya. Waduh mantap banget. Berarti kalau misalkan untuk dasar sendiri nih Pak, kompetensi dasarnya adalah setidaknya bisa memanage keuangan di dalam rumah tangga ya Pak ya. Tuh. Kayak gitu tuh, jangan boros-boros ya Smartisan ya. Kalau boros udah lu masuk aja deh di D3 keuangan nih biar bisa ngatur duit. Kayak gitu. Boleh. Kayaknya ini seru juga sih kalau kita masuk D3 keuangan nih Pak. Apalagi mostly kehidupan sekarang adalah tentang money. Waduh. Boleh tanya nggak Mbak Yosi? Apa itu? Transaksi keuangan Mbak Yosi sekarang mayoritas menggunakan digital atau cash? Aku sih pribadi karena sedang seperti ini ya Pak, dihimbau untuk menggunakan elektronik ya. Iya. Digital ya. Kayak gitu. Nah, Digitalnya. itu juga salah satu titik berat, titik tumpu kurikulum saat ini. Jadi gitu. salah satu atau ada 3 mata kuliah yang mengarah kepada digital ekonomi. Digital ekonomi. Memang kita berkembang ke sana. Wow. Jadi nanti pengelolaannya juga semua digital. Wow, semakin liar aja kamu selain ngitungin duit, kamu juga belajar itu digital, IT-an berarti ya Pak ya. Kena lau D3 semangat ya. Nanti mau D4 kan? Gitu Smartisan. Oke, setelah ini masih ada kembaran-kembaran aku Pak yang mau lewat dulu. Kita persilahkan kali ya Pak. Oke, silakan. Blackpink Kick It and enjoy this music Smartisan. Udah mencerminkan aku banget ketika aku mencintainya tapi tidak dicintai balik. Gitu. Waduh, jadi curhat nih di depan Pak GG. Oke, kita balik lagi aja ya Pak, biar aku nggak kebablasan curhatnya. Mengenai perbankan, aduh tuh kan ketoel. Perbankan dan keuangan D3 di Untirta. Tuh, aku tuh suka kebalik gitu loh Pak. D3 perbankan dan keuangan. Oh my god, sorry ya Smartisan, maafin aku ya. Biasalah, British people. Oke, kalau misalkan tadi kita sudah banyak membicarakan tentang target, kurikulum, pokoknya nice banget lah sama Pak Gege nih. Sekarang aku mau tanya nih Pak, mungkin ya Smartisan di luar sana sedang mendengar kayak, oke, aku sudah tertarik nih dengan D3 perbankan dan keuangan Untirta. Ada nggak sih keuntungan
atau kelebihannya gitu kan jika kita memilih masuk ke sini khususnya di D3 Keuangan Untirta. Banyak Keuangan Perbankan Untirta. Banyak ya, Pak. Banyak untungnya. Saya tantang untuk menyebutkannya, Pak. Yang ditanya mahasiswa aktif nih. Oh gitu. Iya benar. Mereka yang langsung merasakan. Jadi benar. Pertama di D3 Keuangan Perbankan Untirta ini sebetulnya nama formalnya D3 Program Studi Perbankan dan Keuangan, Program Diploma 3. Itu nama formalnya ya. Program Sebentar, studi. Pak. Boleh saya ulangi? Boleh. Agak lambat nih Pak otak saya. Program Studi Perbankan dan Keuangan Untirta. Program Diploma 3. Ya Allah panjang amat. Itu nama formalnya memang. Panjang amat. Ada perbankan, keuangan perbankan. Kalau di kita perbankan dan keuangan. Memang ada perbedaan. Oh gitu. Kalau kita perbankan dan keuangan, berarti ada dua substansi pembelajaran perbankannya dan ke ilmu keuangannya. Kalau perbankan keuangan perbankan berarti ilmu perbankannya yang lebih besar. Keuangan perbankan itu. Kalau kita perbankan dan keuangan. Berarti keuangan yang lebih besar. Dua-duanya sama. Oh, dua-duanya perbankan sama. dan keuangan. Gitu. Oh, cuman gara-gara masalah dan doang nih Pak. Masya Allah sekali ini ya. Itu formalnya lah. Oke. Tadi kembali lagi ke apa tadi? Keuntungan dan kelebihannya. Tentu pertama adalah keilmuannya. Keilmuannya ya Pak. Sekarang kan sedang dibutuhkan banyak sekali praktisi di bidang keuangan ya. Betul. Karena berkembang sekali. Siapa sih nggak kenal uang? Waduh. Tanya Pak. Semua perusahaan atau semua level industri tentu butuh uang. Keuangan, gitu. Jadi keuntungan dengan belajar di perbankan dan keuangan ini untuk bekerjanya insya Allah akan lebih terbuka. Lebih mudah ya Pak. Kemudian yang berikutnya adalah update kurikulum. Kita selalu update kurikulum maksimal 3 tahun. Oh gitu. Jadi yang kita gunakan kurikulum sekarang 2019. Oke. Ya, insya Allah kita akan ada review kurikulum. Nanti mungkin akan ada update lagi 3 tahun. Jadi selalu ada kebaruan. Disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, perkembangan. Itu keuntungan kedua. Kemudian ketiga praktikum. Ya, bobot praktikum dalam kurikulum itu besar. Memang tidak di persentase. Jadi kita combine antara teori dan praktis itu dalam satu mata kuliah. Jadi dalam mata kuliah itu ada teorinya, ada prakteknya. Jadi sebisa mungkin semua mata kuliah dipraktikumkan. Waduh. Ya, jadi sebisa mungkin ya. Ada analisis laporan keuangan, nggak cuma teori gitu ya. Atau ada perbankan digital gitu ya. Tidak hanya teori tapi langsung praktek contoh-contoh pengelolaan perbankan digital dalam skala mikro misalnya. Gitu. Bisa seperti itu. Jadi itu keuntungan kedua dari ada kombinasi antara teori dan praktek yang lebih banyaknya di praktisnya. Oke. Kemudian ada yang lain, ini ada juga yang dengerin dosen nih, saya harus sebut juga. Dosen-dosennya di sini fresh semua. Fresh. Jadi kemarin ada 7 orang dosen baru yang 7 orang dosen banyak baru juga. Ini ada dari berbagai perguruan tinggi yang siap mendampingi mahasiswa baru nanti belajar di keuangan perbankan gitu. Jadi total dosennya jadi tambah banyak nih sekarang di keuangan perbankan gitu. Jadi itu banyak sekali lah, kalau disebutin satu-satu nanti harus juga nanti ya durasi ya Pak. tapi intinya kalau sudah masuk di D3 keuangan perbankan akan merasakan banyak manfaat. Waduh, oke mungkin next time ya produser-produser saya kita undang nih mahasiswa perbankan dan keuangannya. Salah nggak saya nyebutnya? Perbankan dan keuangan. Perbankan dan keuangan. Bener ya, ada dannya. Jadi itu dia Smartizen. By the way, maybe the last question juga dari aku Pak. Aku pengen denger dong pesan dan harapan Bapak kayak ke Smartizen nih. Mungkin untuk kedepannya seperti apa, terkhusus dalam bidang keuangan dan perbankan itu sendiri. Tapi yang sebelum yang khusus, boleh yang umum dulu ya. Boleh. Smartizen yang sekarang mendengarkan, atau mungkin yang nggak mendengarkan, gimana bisa dengerin? Nanti saya paksa dengerin, Mbak. Yang pertama harapan saya secara umum terus mengembangkan diri, secara mandiri ya. Iya, okay. Jadi karakteristik utama mahasiswa itu dia bisa belajar mandiri, tanpa harus didampingi, tanpa harus diberi perintah untuk belajar, terus mengembangkan diri. Jadi untuk Smartizen semua,
terus belajar, kembangkan diri, karena ke depan dalam kondisi sekarang yang ditanya bukan mau kerja apa, tapi kamu bisa apa. Oke, jadi pekerjaan bisa dibuat, tapi kemampuan itu harus dikembangkan dari sekarang, sehingga kalian bisa apa, pekerjaan nanti kita bisa buat. Maka pertanyaan sekarang di dunia kerja, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Bukan mau kerja apa, tapi kamu bisa apa, nanti dibuatkan pekerjaannya. Itu secara umum. Untuk keuangannya, update terus ilmu keuangan, apalagi sekarang ditunjang dengan digitalisasi, ya, digitalisasi perekonomian, digitalisasi keuangan, digitalisasi transaksi, semua digitalisasi. Jadi harapan ke depan semua kita beralih ke perilaku digital. Wah, everything's gonna be digital ya, Smartisan. Oke. Gitu. Itu aja Pak? Itu aja. Oke, mungkin the last-nya boleh kali Pak Bapak mempromosikan D3 Perbankan dan Keuangan Untirta ini buat Smartisan yang pengen masuk nih di UMM nanti. Nah, untuk teman-teman semua, jangan terlambat informasi. Ingat, dunia dalam genggaman itu ada bukan hanya slogan. Silakan cari informasi seluas-luasnya di website Untirta tentang informasi penerimaan mahasiswa program D3. Itu setelah SBMPTN biasanya akan dipublish, dan segera daftar sesuai dengan informasi dalam website resmi Untirta. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk stay tune di Dia Untirta. Waduh, mantap banget. Promosi D3 keren. Ini harus banget nih diundang lagi ya, ibu produser saya nih. Lumayan nih promosinya nih Pak. Pinter juga Bapak promosinya Pak. By the way, kalau gitu untuk kontak personnya sendiri Pak, D3 Perbankan dan Keuangan Untirta tuh bisa kemana nih kalau bingung-bingung? Boleh langsung tanya ke saya. Nanti nomor telepon. Iya boleh Pak. Kontak untuk tanya-tanya informasi, atau ke bagian Humas Untirta. Gitu. Kalau ke saya boleh nanti atau disebut aja langsung. Boleh disebut Pak. Oke, 081 7432 338. Itu nomor kontak saya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar D3 Keuangan Perbankan silahkan. Oke, jadi WA juga, nomor WA. Jadi bisa. Jadi bisa WA ya Pak, nggak perlu pulsa ya Pak. Ya, yang penting free wifi aja. Karena itu tujuan saya. Minta nomor WhatsApp biar nggak usah pakai pulsa. Jadi itu Smartisan untuk talk kita di siang hari ini. Thank you banget Pak Gege udah hadir. Semoga sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan juga semoga D3 cepat menjadi D4 ya Pak. Amin. Doa saya juga. Terima kasih udah didoain. Iya baik. Kalau gitu mungkin sekian aja dari Yusi. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi seperti itu Smartisan, pembicaraan aku dengan Pak Gege mengenai mendalami ya, dan mengenal lebih dalam lah ya istilahnya D3 Perbankan dan Keuangan Untirta. Sehabis ini masih ada 30 menit. Oh tidak, ternyata hanya sekitar 15 menitan ya, apa 25 menitan lah, pokoknya segitu dah ya. Masih sama Yusi 20 menit terakhir, tapi masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat. Lagu siapa ya? Tadi aku denger lihat-lihat dan mengecek Instagram gitu. Ada yang mau request nih lagu dari Niall Horan, bisa nggak Mbak Yusi? Bisa banget dong, langsung aja aku puterin buat kamu. Niall Horan, Slow Hands. Cerita ini kayak gitu. Terus juga aku punya pertanyaan tadi, yang kedua apa ya, sama gue lupa. Kurikulumnya, iya benar. Jadi kurikulumnya itu dari D3 Perbankan dan Keuangan ini memiliki total SKS sebanyak 116 yang akan dilalui kurang lebih selama 6 semester. Itu sudah termasuk mata kuliah dan juga program magang nih. Syarat untuk kelulusan dari D3 Perbankan dan Keuangan ini sendiri itu dengan menyerahkan TA atau tugas akhir yang berupa makalah ilmiahnya nih Smartisan kayak gitu. Dan juga lulusannya ini minimal bisa memanage ya family leading. Iya, aku salah baca. Aku salah nulis. Aku nulisnya finale.
family finance ya. Jadi untuk keuangan di dalam keluarga setidaknya bisa diatur dengan baik kayak gitu Smartisan. Kelebihannya jika ingin masuk ke prodi D3 perbankan dan keuangan ini, tentu dengan adanya keilmuan yang sangat dibutuhkan di tahun-tahun ini dan kedepannya tentunya. Dan juga update kurikulum ya di Untirta sendiri, D3 perbankan dan keuangan ini kurikulumnya sangat update. Wow. Dan juga adanya bobot praktikum yang lebih banyak kayak gitu. Jadi karena tujuan adalah kemampuan praktisnya yang diutamakan, jadi bobot praktikumnya pun lebih banyak kayak gitu. Juga nih ya Smartisan semua yang masih galau-galau, kamu masuk aja di 3 perbankan dan keuangan. Karena apa? Karena dosennya fresh from from apa nih? Ya udahlah ya, istilahnya masih fresh banget gitu. Oke Smartisan, jadi itu aja untuk informasi tentang D3 keuangan perbankan dan keuangan di Untirta. Kamu kalau misalkan masih bisa tanya-tanya ya sebenarnya, tapi tidak ke sini karena kamu harus tanya langsung ke D3 perbankan dan keuangannya itu. Ada nomor Kaprodi yang bisa aku sebutkan sekarang juga, which means nomornya Pak Gigi langsung. Kamu bisa tanya-tanya langsung WhatsApp ataupun message ya di 0817432338. Oke? Jangan lupa buat ikutin Dia Untirta terus di Instagram ataupun di YouTube channel kita 106 Dia Untirta, atau di Instagram dan Facebook kita di 106 Dia Untirta, dan di WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Itu aja, Yusi pamit undur diri, Dialog Sen juga pamit undur diri. Sampai bertemu nanti sore di Dialog Senja jam 3 sampai jam 5, jangan sampai terlewat ya. And goodbye.